Ya inilah kayak keunikannya dari bisnis kita. Iya, betul sekali. Karena persaudaraan kita ini lengkap banget. Karena datang dari segala penjuru. Ya. Dan halal ini juga membuat kita untuk ketemu lagi Bu ya. Betul sekali. Kita kan udah beberapa kali nih. Pertama waktu pandemi itu nggak ketemu lama. Iya betul. Dan begitu post pandemi kita masih sama-sama melakukan aktivitas di daerah-daerah masih terbatas ya. Dan hari ini salah satunya di bulan yang masih masuk bulan Syawal ya Bu ya. Hari terakhir bulan Syawal Pak Erik ya. Kita bisa bersilaturahmi bersama. Senang nggak semuanya? Senang nggak semuanya? Senang. Bisa melepas rindu Pak Erik ya, bisa bertemu dengan founder, ketemu dengan network builder kan, dan bisa ketemu dengan direksi semuanya. Sungguh semangat tadi karena tadi kayaknya udah Mari berusaha
kasih buat Pak Petrus, Bu Diana, Bu Elis. Bu Elis ada urusan ya? Ini kayaknya produk yang baru nih bakalan bagus gitu. Ya, bakalan nih ya, dia bakalan tadi ada review produk tadi ada Pak Petrus ya. Dan juga sahabat kami pakai Wali dan pasokan kita dijaga ini kesehariannya ya. Dan juga para pengurus APRI ada Pak Akil dan Bu Dina dan Pak Petrus juga pengurus APRI loh, Bapak Ibu dia wakil ketua umum. Jadi mudah-mudahan tahun depan Pak Petrus menjadi ketua. Saya nggak bisa namanya lagi. Oke Bapak Ibu, dan yang paling penting juga terima kasih banyak atas undangannya buat para leader dan Pak Dian yang sudah membuat dan Bapak dan banyak yang paling penting para leader semua di sini luar biasa semua, tepuk tangan buat Anda dong. Pagi-pagi loh, jam 9 udah ramai di sini ya. Sementara saya lihat tadi saya lewat jalan sebelum ada sepeda loh, Anda semua di sini ngapain tuh Pak? Ayo ngapain? Kalau nggak penting banget Anda nggak usah datang di sini, benar? Ya, dan acara kali ini memang luar biasa memberikan kesempatan kepada kami APRI untuk juga mengucapkan selamat ya hari raya kemarin dan juga mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau mungkin asosiasi sepenuhnya bisa mendukung kegiatan Anda, tapi kita berusaha supaya industri kita makin sehat, makin baik dan makin cerah buat kita semua, terutama masyarakat Indonesia. Itu semua. Bapak Ibu, kalau saya di sini kayak di surga ya. Pak Yesok kan juga tahu. Cewek semua ya, bukan semua. Para lelaki di sini berbahagia lah. Nyaman sekali di sini, nggak mau beranjak ya. Inilah Bapak Ibu, kalau bicara tadi saya masih ya, mengembangkan sikap positif, bisnis zaman now. Zaman now, ya kan? Direct selling itu sudah ada sejak sejak tahun mungkin sejak tahun 2000-an dimulai dengan yang namanya itu dulu. Again, yang memulai bisnis itu adalah perempuan, ya apa? Sales door perempuan yang memulai, dan bahkan kalau kita katakan perempuan banyak yang bilang kan perempuan itu lebih talenta ya. Ternyata urusan bisnis juga paling keren. Gak tau aja kan, mungkin kalau ada top 10 actress itu orang di dunia ini ya, perempuannya pasti lebih kaya. Itu bukan bukan lagi ya, dan memang perempuan itu dilahirkan apa ya, lebih talenta, ngurusin istri, ngurusin suami, ngurusin semuanya kan selalu sampai bisnis juga. Jadi buat para ibu-ibu di sini luar biasa, saya salut dengan Anda. Tepuk tangan sekali lagi buat Anda semua. Anda memberikan generasi yang luar biasa, ya, anak-anak kita dari Anda juga, dan di sini Anda memberikan para profesi yang luar biasa. Dan kalau bicara tentang direction Bapak, kayaknya nggak ada yang apa ya, buat saya pribadi ya, bisnis yang sangat indah seperti ini. Saya juga terjun di bisnis yang mungkin Anda bilang konvensional. Saya nggak merasakan ada yang namanya ikatan atau boleh dikatakan silaturahmi atau silaturahmi seperti ini. Bisnis mana yang punya silaturahmi sangat kuat selain sebelum ya bertemu di sini banyak kan, ya ketemu bahkan ya mungkin kita nggak bicara banyak bisnis, tapi lebih banyak bicara ikatan atau bonding kebersamaan ya. Karena together inilah kita semua bisa membantu orang-orang yang di luar sana yang butuh peluang, yang butuh kesempatan untuk bisa maju dan bisa sukses melalui bisnis ini. Inilah power of together di sini, benar ya? Tapi saya yakin Bapak Ibu, saya juga merasakan dan pasti merasakan juga ya. Ketika mungkin teman-teman yang baru join ya, baru satu, dua, mungkin 5 orang sudah mulai ada masalah ya. Ketika sudah punya itu biasanya masalah ada aja gitu. Beda dengan menjalankan cara sendiri. Makanya butuh yang namanya kalau saya bilang alignment atau keselarasan. Apalagi ini leader Jabodetabek aja ya. Jabodetabek aja ya. Ada yang dari Jawa Tengah juga ya. Belum semuanya kumpul. Saya pernah ikut DP ya, Foundation itu ya. Bisa 3 lantai belum penuh ya. Kebayang sekian ribu orang, sekian ribu leaders. Ya, kayak tadi lagu tadi ya. Direction dalam suatu direction
bekerja dalam satu arah dengan momentum yang sama, speed yang sama. Kalau Anda tidak punya keserakasan yang kuat, bukan setuju kan? Dan oleh sebab itu saya sangat berterima kasih sekali, terutama di sini para founder leaders ya. Itu mungkin Bu Ami ya, Bu Bapak maaf. Tanpa Anda mungkin keserakasan nggak akan terjadi dan apalagi saya bilang tadi Mbak B ya, terus ya. Mudah-mudahan nanti kalau di ketua aku panggilnya gimana terus ya, dimulai dari para direksi, setuju nggak? Alignment itu mulai dari situ, dan direction dimulai misalkan daripada situ tujuan, mungkin tujuan kita semua punya, atau kita masing-masing punya pribadi punya masing-masing, tapi yang saya anggap lebih penting adalah visi dan strategi itu harus di-set align bersama. Ya, dan ini power dari kebersamaan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di Ramadan selanjutnya ya. Dan kalau saya lihat Pak Mego dicerita sebelum pandemi puter ya, ya kan, ada satu segala macam. Mudah-mudahan di tahun depan nanti DMP bisa memberi banyak pencerahan dan bahkan memberikan kebaikan buat masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan bukan Indonesia aja ya, sudah mulai go internasional ya Pak Mego ya. Tepuk tangan buat Anda semua. Sekali lagi terima kasih ya, tapi dari asosiasi terima kasih pada Anda karena Anda yang membuktikan bahwa platform direct selling benar-benar berjalan dan benar-benar memberikan hasil. Jadi mari kita buktikan kepada masyarakat ya bahwa benar-benar direct selling itu merupakan platform yang mungkin bukan yang pendek lagi. Ya, dengan teknologi yang sekarang seperti itu zaman now mungkin lebih banyak tantangan, tapi saya harap dengan kebersamaan dengan nilai yang kuat kita bisa hilangkan kerikil-kerikil itu dan kita bisa mendapatkan kesan yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Oke, begitu. Jadi untuk para mitra bisnis dev jangan khawatir ya. Kita bisnis ini itu didukung penuh full support oleh asosiasi ya untuk mendukung lingkungan bisnis ini supaya lebih bertumbuh lebih besar dan besar. Pak Erik, tadi kalau saya simak dari apa yang Pak Hadi sampaikan, itu banyak sekali ujian untuk kaum perempuan Pak Erik. Oh, pastinya. Jadi mama saat ini kaum Hawa tidak mendapat ujian dari kaum Adam. Kaum Adam, kaum Hawa yang mendapat ujian. Jadi, iya, tadi juga Pak Hadi bilang bahwa silaturahmi seperti sekarang ini Pak Erik, kita berkumpul di sini, bersilaturahmi, kita mendukung pencerahan-pencerahan ya Pak Erik ya, agar bisa terus eksistensi kita di bisnis ini. Pak Erik sebagai perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah, dalam kegiatan bisnisnya terus mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah suatu bentuk komitmen menyajikan bisnis yang syariah bagi member, agar dalam prakteknya, dalam bisnisnya, member tidak punya rasa khawatir karena selalu diawasi sesuai dengan koridor dan syariah. Dan hari ini yang luar biasa, guru kita yang juga terus memberikan pencerahan bagi kita akan memberikan sambutan baik. Untuk itu saya akan mengundang Bapak Dr. Haji Sofwan Jauhari LC nanti untuk berbicara. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat seperti itu pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah salah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Ustazah Dr. Oki Stiana Dewi, alhamdulillah kita kami dalam mengelola dan pendidikan akhir ya sudah datang, alhamdulillah Ketua Ahli Bapak Kani Virgo Sumantoro V-nya biasanya dirahasiakan ya. Sekarang saya buka Kani V Sumantoro itu Kani Virgo Sumantoro karena bintangnya sama dengan saya Virgo ya. Itu Pak, ada nama Virgo nya serta seluruh pengurus ahli Wina Rama beserta suami ya. Khusus Pak Kani saya kasihan sebenarnya. Pak Kani tadi bilang ini udah kayak di surga, wanita segini banyak, makanya satu itu belum dapat. Pak Kani sedang mencari satu di antara. Saya bikin terus dari dulu dia nggak mentang-mentang saya. Dan beliau sudah ditinggal oleh istrinya yang kemudian sekarang sudah kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan pengganti insyaallah. Amin. Diaminin semua Pak. Begitu juga dengan segala manajemen dari Pak Petrus, Bu Diana dan Bu Risa dan seluruh leader PT Duta Elok Persada, komunitas para pebisnis penjualan langsung berjenjang syariah Duta Elok Persada. Alhamdulillah di penghujung bulan Syawal ini kita bisa mengadakan acara halal bihalal. Ya, saya tidak mengulas acara halal bihalal secara panjang lebar. Ini tugasnya Ustazah Dr. Oki Dewi nanti membahas. Saya cuma menyambut bahwa acara halal bihalal ini walaupun sudah di ujung bulan Syawal tidak masalah. Ya, karena halal bihalal itu sebuah tradisi yang tujuannya adalah untuk saling memaafkan, memulai hidup baru, membangkitkan semangat baru. Khususnya bagi para pebisnis yang hadir di sini 95% wanita, 95% wanita yang tadi disampaikan. Memang wanita itu punya peran yang sangat penting ya, termasuk dalam masalah bisnis. Sampai bisnisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mulai mengenal bisnis dan berbisnis secara besar dalam skala besar, skala internasional. Itu mulanya dengan siapa? Dengan Khadijah, dengan wanita juga. Ya. Jadi wajar kalau para pebisnis di Indonesia, termasuk di lingkungan Duta Elok Persada pada siang hari ini yang kumpul juga kaum wanita. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu dimaklumi bahwasanya Duta Elok Persada ini adalah sebuah perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah. Perusahaan yang disingkat dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, itu adalah perusahaan direct selling yang sesuai dengan syariah, yang jumlahnya saat ini memang belum banyak, baru 12 ya Pak Ustadz, di 12 ya, baru hanya ada 12 perusahaan yang dikategorikan namanya PLBS. Jadi masyarakat memang belum banyak tahu apa itu PLBS ya. Makanya kita perlu mensosialisasikan tentang istilah PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah, sebuah perusahaan yang konsepnya adalah jualan. Jadi yang terpenting nomor satu itu adalah menjual produk. Tadi saya lihat di Marsnya Dev banyak foto-foto dokumentasi perjalanan Bapak Ibu sekalian ke luar negeri dulu atas prestasi penjualan. Nah, mudah-mudahan setelah 3 tahun terhenti atau terhenti program-program insentif trade-nya, terganggu kegiatan bisnisnya karena pandemi, mudah-mudahan sekarang pandemi sudah dinyatakan nol. Di luar negeri itu kalau saya pakai masker kemarin jalan-jalan suruh nyopot dulu.
Jadi di pemeriksaan saya pakai suruh copot, udah akhirnya copot aja. Kalau nggak boleh pakai, ya kecuali yang sedang sakit ya, kecuali yang sedang sakit. Pakai masker selalu disuruh copot terus ya. Jadi berarti pandemi sudah tidak ada. Ya, berarti pandemi sudah tidak ada. Tapi bagi yang sakit mau pakai nggak apa-apa, yang bila yang ya. Artinya apa? Ini sudah saatnya para pebisnis untuk mulai bangkit kembali menjalankan bisnisnya. Mudah-mudahan dokumentasi yang tadi tampil di Marsnya Dep tadi bisa terulang lagi di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Tadi saya lihat Storyboarding hanya itu acara di mana tuh? Sampai ribuan orang. Kita buat Cina ya, kalau nggak salah. Kita buat Cina berapa ribu orang tadi? Berapa ribu tuh, Bu? 1.000 orang. Oh, 800 ribu termasuk di Cina ya. Nah, itu mudah-mudahan kita doakan setelah halal bihalal, pandemi sudah dicabut, ya. Dan alhamdulillah juga Duta Elok Persada yang mulai menjadi PLBS sejak bulan Januari tahun 2020, masanya itu kan 3 tahun, ya. Diawasin terus oleh Ustadz Dr. Bukhari Muslim, saya cuma menemani, ya. Ustadz Dr. Bukhari Muslim ya, saya menemaninya untuk mengawasi dan membimbing bagaimana agar perjalanan bisnisnya tetap sesuai dengan syariah. Selama 3 tahun kita awasin, kalau berjalan masih on the track sesuai dengan syariah, maka izin yang kedua diberikan. Kalau tidak, ya berarti berhenti. Dan alhamdulillah ya, tahun ini Dep sudah mengantongi perpanjangan sebagai PLBS yang kedua. Tepuk tangan untuk Dep, tepuk tangan semangat ya. Ini berarti bahwa perjalanan bisnis Duta Elok Persada selama 3 tahun menjadi PLBS, alhamdulillah masih on the track, masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun perilaku orangnya, membernya, ya itu kembali pada orangnya masing-masing ya. Tapi secara umum, alhamdulillah sudah banyak perubahan ya. Kebiasaan-kebiasaan melakukan cutting price, kebiasaan serobot-serobotan online, apalagi menjual dengan melanggar kode etik sudah banyak berkurang. Ya mungkin ada 1-2 yang tidak terpantau. Mudah-mudahan melalui halal bihalal ini, kesalahan-kesalahan Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis yang lalu yang menyakiti atau mendolimi orang lain, mudah-mudahan dimaafkan, tapi jangan diulang lagi ya. Sebab kesalahan kepada orang lain ketika Bapak Ibu menyalahi kode etik bisnis, saya sering bilang salah pada manusia itu lebih berat daripada salah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok begitu Ustaz? Iya, kenapa? Kalau salah kepada Allah, salah kepada Tuhan, Tuhan itu memang Maha Pengampun, Tuhan itu memang Maha Pemaaf. Kalau hambanya minta maaf serius, sudah pasti dimaafkan, pasti. Asal kita minta maaf serius. Tapi kalau salah sama orang, Bapak itu nyerobot download orang lain, Bapak Ibu menjualnya menyalahi kode etik yang sudah disepakati, terus yang disalahin, yang didolimin kesel, kita minta maaf, nggak dimaafin, ya udah tanggung sampai mati. Dosanya itu sampai saya mati. Orang itu memaafkan kan rada-rada sulit. Makanya acara halal bihalal ini diharapkan bisa menghapuskan rasa dendam, rasa terdolimi, rasa salah yang terjadi di antara para bisnis di komunitas Duta Elok Persada. Yang terakhir, kita berharap mudah-mudahan melalui acara halal bihalal ini ya, kita semua bisa saling memaafkan dan tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita rintis, kita cas di bulan Ramadan, dan sekaligus mudah-mudahan bisa memberikan semangat baru
dalam menjalankan bisnis bersama Dev. Insya Allah kita bangkit kembali setelah pandemi ini benar-benar sudah tidak ada, dan saya katakan benar-benar sudah tidak ada. Saatnya bagi kita untuk bangkit bersama, meraih sukses, membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sofwan. Terima kasih Ustaz Sofwan untuk kata sambutan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz Sofwan. Teman-teman. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Selalu oke. Belum kompak. The best. Apa kabar semuanya? Selalu oke. Ya. The best. Baik. Atas nama perusahaan izinkanlah saya mewakili untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Ketua Umum APRI Bapak Kani Sumanto yang sudah memberikan sambutan, dan melalui apa yang disampaikan Pak Sofwan, kita sudah menguak dua misteri. Satu V menjadi Virgo, satu lagi beliau adalah Duren, budak keren. Setelah Pak Ustadz Sofwan mengatakan Duren, langsung WA saya, B, nomor teleponnya berapa? Ya, nanti akan saya saling, saya selektif, dan masuk nominasi akan saya kirim ke Pak Kani. Siapa tahu jadi istri beliau. Beliau ini sosok yang luar biasa sebagai presiden dari New Skin Indonesia, dan bukan hanya New Skin Indonesia tetapi memimpin New Skin di 4 negara. Siapa yang mau jadi istrinya? Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada sahabat saya yang selalu membimbing saya di dalam kepengurusan di APRI, yaitu Sekretaris Jenderal APRI Ibu Inah Rahman. Tepuk tangan untuk Ibu Inah Rahman. Kali ini dia akur datang dengan suaminya, biasa susah sekali. Dia bilang, ayo duduk sini, minimal 2 tahun lah. Selama saya ada di APRI, tolong duduk sama-sama. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada Wakil Ketua Umum bidang keanggotaan, yaitu Bapak Alfianto Chia, yang dulu jual penumbuh rambut, sekarang udah bosan, akhirnya botak sendiri. Dan berikutnya juga yang terhormat Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir, yang pertama adalah Ustadz Bukhari Muslim. Terima kasih Pak sudah datang, Ustadz Sofwan Johari yang sudah memberikan kata sambutannya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang selalu setia mendampingi. Nah, seperti ini Pak Kani, suami istri. Ya, kalau satu kosong itu kurang lebih. Dan terlebih yang terhormat, di kesibukan yang begitu syarat telah hadir untuk memenuhi undangan kita adalah Ustazah Oki Setiana Demi. Tepuk tangan dong yang mulia buat beliau. Dan yang terkhusus, tercinta dan terluar biasa, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para mitra bisnis PT Bunda Elevator Sabah. Halal bihalal kita selenggarakan sejak bulan Agustus 2016. Pertama kali kita adakan halal bihalal di Hotel Belesa, dan setiap tahunnya kita selalu mengadakan halal bihalal dengan berpindah-pindah tempat. Dan biasanya juga sebelum halal bihalal kita melakukan satu perjalanan yang namanya Safari Ramadan, di mana saya dengan beberapa tim saya dengan berkendara mobil keliling Jawa Barat, keliling Jawa Tengah, keliling Jawa Timur, dan sebenarnya maunya tahun 2 tahun yang lalu itu ingin ke keliling Sumatera, tetapi dikarenakan pandemi
dikarenakan pandemi 2020, 2021, 2022 kita tidak mengadakan halal bihalal. Kayaknya rindu banget ya. Rindu banget ketemu dengan kalian karena berjumpa di National Convention, berjumpa di Regional Convention yang jumlahnya mungkin lebih banyak ribuan, yang mungkin 5-6 ribu orang, tetapi itu berbeda rasanya kalau kita bertemu di acara halal di halal. Karena di dalam acara halal di halal kita bisa saling introspeksi, kita bisa saling mengakrabkan diri satu sama lain. Karena di dalam acara halal di halal kita itu seperti satu keluarga yang direkatkan dari waktu ke waktu. Setuju? Ya. Jadi hari ini kita mulai halal di halal lagi, dan tahun depan siapa tahu kita masih terus akan melakukan halal di halal yang jauh lebih besar, insya Allah ya. Oke. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal di sini. Halal di halal di tahun 2023 itu merupakan satu tali silaturahmi yang kita adakan untuk mempererat persatuan kemitraan kita agar supaya setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat meraih sukses, bahkan lebih besar daripada sukses di tahun-tahun sebelumnya. Silaturahmi itu merupakan ciri khas bisnis kita. Silaturahmi itu merupakan roh bisnis kita. Karena kita diminta di dalam menjalankan bisnis ini, kita harus bertemu dengan upline untuk belajar, bertemu dengan downline untuk mengajar, bertemu dengan network yang kita miliki untuk memberikan pengarahan-pengarahan. Karena kalau kita tidak bertemu, maka jaringan kita pun juga tidak akan bertumbuh dan berkembang. Dengan kita bertemu, maka kita bisa bertumbuh dan berkembang. Untuk apa kita bertemu? Untuk menjalin sebuah persatuan. Ya, untuk menjalin sebuah persatuan. Kalau kita ingin menjalin sebuah persatuan, maka yang diutamakan ada dua hal. Ya, ada dua hal. Kita ketemu dalam bentuk yang besar, maka harus memegang dua prinsip. Yang pertama adalah mau dipimpin, dan yang kedua mau memimpin. Kalau kita di dalam kelompok kita tidak mau dipimpin, maka kita tidak akan bisa menjadi seseorang. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan dan kita tidak mau memimpin, maka kita tidak akan bertumbuh. Ya, untuk itulah kita bertemu untuk berbagi sesuatu dalam kelompok yang besar, dan dalam kelompok yang besar itu harus menganut dua prinsip: mau dipimpin dan mau memimpin, agar supaya kemitraan yang ada di dalam bisnis kita semuanya bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang mereka ingin wujudkan di bisnis PT Duta Elok Persada. Untuk itu, kalau kita ingin sukses, kita harus bangun jaringan kita di atas kesuksesan downline kita. Kalau kita tidak membangun kesuksesan kita di atas kesuksesan downline kita, kalau kita hanya diri kita saja yang sukses, maka kita belum boleh dikatakan sebagai mitra yang sukses di bisnis debt. Kita hanya dikatakan sebagai orang yang sukses kalau kita bisa membangun, menciptakan downline kita untuk menjadi sukses. Kalau downline kita sukses, otomatis kita sukses. Tapi kalau kita fokus pada diri kita untuk menjadi sukses, downline kita belum tentu sukses. Jadi fokus pada downline, secara otomatis dampaknya pasti positif terhadap kita. Pak Kani pernah mengatakan pada saat pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, dia mengatakan kita hanya bisa dikatakan sukses kalau kita bisa menciptakan leader-leader jaringan mandiri di dalam bisnis kita. Kalau kita tidak bisa menciptakan leader, maka kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang sukses, karena leader itu leader itu sama dengan arti kesuksesan itu sendiri. Baik, kalau kita ingin sukses, maka kita harus menggunakan program yang sama. PT Duta Elok Persada pada saat National Convention tahun yang lalu saya sudah sampaikan, ada 7 program korporat yang kita jalankan di tahun 2023. 2 diantaranya adalah program utama, 5
lainnya adalah program pendukung. Ya, sekali lagi dari 7 program, 2 program termasuk program utama, 5 program lainnya termasuk 5 program pendukung. Yang dimaksud dengan program utama yang pertama adalah kita telah menyempurnakan tata laksana dari kurikulum pendidikan yang ada di bisnis PT Duta Elok Persada. Ya, kita sudah menyempurnakan. Kalau dulu ada orang mengatakan nggak mungkin menciptakan aktivitas mingguan, nggak mungkin menciptakan OPP mingguan, nggak mungkin menciptakan SPP mingguan. Dalam waktu 3 bulan kita bisa menciptakan OPP mingguan, SPP mingguan. Sekarang banyak kota yang sudah melaksanakan aktivitas mingguan. Itu berkat penyempurnaan di dalam pelaksanaannya. Penyempurnaan di dalam pelaksanaannya. Dan menciptakan kurikulum ini ada 3 dibagi menjadi 3 tahun. 3 tahun pertama untuk menciptakan kuantitas, 3 tahun kedua untuk mempersiapkan orang-orang yang nanti akan dikaryakan di 3 tahun yang ketiga. Dan ternyata di tahun 3 tahun yang ketiga itu kita terkena pandemi, maka kita tarik mundur. Ya, kita tarik mundur. Tapi sejak Januari, Februari dan Maret kita sudah mulai masuk di dalam pengkaryaan. Ya, pengkaryaan dengan sistem memberikan edukasi, terlibat 100% dalam pendampingan. Yang ketiga, memberikan subsidi dalam bentuk dana. Ya, memberi subsidi dalam bentuk dana. Dan hasilnya berikutnya lagi. Ada dulu yang peringkatnya paling bawah, sekarang justru naik menjadi peringkat yang paling atas. Justru pada saat era pandemi, banyak orang yang mungkin masih bermimpi, banyak orang yang mungkin masih bergelut dengan masalah demi masalah yang mungkin mereka katakan nggak mungkin bisa terpecahkan, tapi justru sekarang sudah ada beberapa orang yang sudah kembali bangkit, bahkan sudah sanggup membeli rumah di era pandemi, membeli sepeda motor di era pandemi, membeli mobil di era pandemi. Itu membuktikan bahwa kalau kita mempunyai sebuah keseragaman di dalam menggunakan sebuah program yang sama, maka tidak ada satu hal yang tidak ada yang mustahil yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita ada dalam satu kelompok, hanya ada 2 prinsip: mau dipimpin dan sanggup memimpin. Ya. Di nomor 2, depth hybrid system. Ya, jadi 2 yang utama itu adalah kurikulum diklat, dan yang kedua adalah depth hybrid system. Kami sekarang sedang mengolah, sudah dalam fase untuk menghitung berapa beban tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan jika perusahaan nanti meluncurkan satu sistem bisnis yang tidak menunda sistem yang lama, tapi kami menciptakan satu sistem plan yang baru. Jadi yang lama menjadi plan A, nanti yang baru menjadi plan B. Jika kita memenuhi kriteria, maka kita bisa hybrid ke plan B. Nanti kita akan laporkan dulu kepada APRI, tentunya akan minta perizinan dari Kemendak dan sebagainya. Kalau itu sudah oke, maka kita akan segera luncurkan. Bonus kita akan mengalami 2-3 kali ganda lipatan pendapatan. Tapi ini semua kalau kita mau ikut program. Kalau nggak ikut program, ya terpaksa gigit jari saja. Ya, oke. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu program pendukung. Saya mau bahas yang program yang keempat. Jumlah member kita saat ini yang tidur maupun yang aktif kurang lebih 700.000 member. Dan ketawa di 2022 itu pertumbuhannya cuma berapa ibu saya? Cuma 20.000 saja ya. Cuma 20.000 saja. Harusnya kita sudah mencapai 1 juta member. Karena kita ditantang oleh Bank Mandiri. Kalau Dev bisa 1 juta member, saya bantu Dev untuk IPO. Nah, Bank Mandiri menantang seperti itu. Kalau Dev bisa 1 juta member, dia mau menjamin kita untuk IPO. IPO tahu?
IPO, IPO, IPO. IPO itu GoPublik ya. IPO itu GoPublik. Dia mau ditantang. Nah, harusnya kalau kita bisa 1 juta member, nah itu saya mau realisasikan tuh. Mau susahnya kayak gimana, kita pasti akan jadi GoPublik. Mungkin satu-satunya perusahaan anggaran pertama di Indonesia yang IPO, yang ada di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, jadi nanti akan ada itu. Nah, auto delay yang 700.000, menurut teman-teman yang ada di sini, kalau kita punya 60% member tidur, ganggu nggak? Tanya dulu sebelum dijalankan. Kalau kita punya downline 60%-nya tidur, tidurnya nggak sebulan 2 bulan, tapi tahunan. Kira-kira mengganggu nggak? Mengganggu ini dalam hal apa? Kalau dia ada di generasi yang pertama, kalau dia ada di generasi pertama, itu dapat 20% nggak? Halo? Tidak? Dapat nggak? Kalau generasi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 tidur, sisa NLD-nya berapa level? Sisa? Terus level yang ke-16, 17, 18, 19 bisa dihitung nggak? Bisa dihitung? Oke. Sekarang kalau seandainya generasi pertama kosong, kita kan nggak dapat 20% kan di NDB. Tetapi ada generasi yang kedua aktif. Ada generasi kedua aktif, tapi apply-nya 0. Apply-nya tidak mendapatkan 20% dari downline generasi keduanya kita. Jadi NDB-nya hilang. Tapi dengan auto delete, kalau kita punya generasi 1 0, generasi kedua ada 100 poin, maka kita tetap akan mendapatkan 20% dari 100 poin. Senang? Senang setengah mati ya. Berikutnya, kalau generasi 1 sampai dengan generasi ke-10, 1 sampai dengan 10, 0, kan NLB kita sisanya tinggal 11, 12, 13, 14, 15. Padahal masih ada yang 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dengan adanya auto delete, generasi 1 sampai dengan generasi 10 di delete. Yang 11 naik menjadi generasi 1. Yang 16 sampai dengan yang 20 itu langsung naik sehingga kita total bisa mendapatkan maksimum 15 generasi. Mau begitu? Yang benar. Tapi saya yakin nanti pada saat nanti ini diluncurkan, yang sudah mendapatkan verifikasi dari APRI dan juga dari Kemendak, nanti kalau mengatakan, nanti kalau orang yang kena auto delete aktif kembali gimana? Kalau yang 1 sampai 10 tuh yang ke delete, tiba-tiba karena dia melihat begini, aktif kembali. Ya kalau sudah kena auto delete, ya mohon maaf. Jadi kalau mau berbisnis lagi tidak, harus harus dari nol kembali. Tetapi untuk supaya mereka tidak terdelete, agar supaya mereka tidak terdelete, maka perusahaan nanti akan memberikan 3 bulan masa tenggang. Ya, 3 bulan masa tenggang. Jadi kami akan sosialisasikan terlebih dahulu mengenai program auto delete. Ya, program auto delete. Nanti setelah program kita butuh 1 bulan, nanti mulai bulan keempat, kelima dan keenam itu adalah tenggang waktu untuk colek-colek kembali downline-nya yang kira-kira bisa terkena auto delete supaya bisa bangkit kembali dengan cara cukup memulai dengan start clock kembali. Ya, cukup mulai dengan start clock kembali. Dan nanti juga kami akan diskusikan masalah ini dengan
Ustadz Bohori dengan Ustadz Sofan. Kita akan lihat plus minusnya ada di mana dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Ustadz ini pasti plus karena mereka sudah nih ya, katakan ini positif atau negatif? Negatif? Positif? Negatif? Yang positif tepuk tangan. Berarti sah. Belum ya. Kalau DPS kita belum setuju, saya nggak berani bilang sah. Berikutnya yang new product. New product sekarang ini Ibu Lisa sedang bereksperimen dengan produk slimming kita. Ya. Ibu Lisa sudah mengalami penurunan bobot berat badan sekian kilo, tapi dia punya fisik tetap menjadi kuat. Karena banyak orang yang punya slimming produk, begitu turun kulitnya koyor-koyor. Karena yang dibuat airnya doang. Ya bukan lemaknya tapi airnya doang. Nah kita akan punya itu. Dan yang berikutnya lagi, ini buat kaum laki-laki sudah ada pengganti TD Drink. Beberapa pria yang ada di sini sudah saya kasih sampelnya untuk digunakan, ya digunakan. Tapi yang sudah tadi udah ada satu orang yang langsung eksperimen tuh dibikin video klipnya, cara minumnya dan lain sebagainya. Cukup kalau di bawah lidah, ya cukup kalau di bawah lidah selama 1 menit. Setelah itu dikunyah-kunyah kayak begini dengan saliva agar supaya rongga mulut kita terpenuhi dengan produk tersebut. Setelah itu minum dengan air, tinggal tunggu hasilnya. Tinggal tunggu hasilnya. Kalau hasilnya jelek, siap-siap punya anak lagi, jangan takut. Tidak sebanyak-banyaknya lah punya anak. Gak usah khawatir karena bonus kita semakin lama semakin besar dengan program dan hybrid system. Dan juga produk-produk yang packagingnya yang sudah lama, yang dianggap sudah out of date, ya kita akan perbarui. Ya mungkin dalam waktu 2 bulan dari sekarang, terutama untuk produk No Amoria Binti Pasbar, kita sudah akan menggunakan kemasan baru dengan formula plus. Ya, dengan formula plus. Baik, untuk direct promo nanti kita akan memberlakukan satu promosi yang langsung jatuh ke tangan member, ya, yang langsung jatuh ke tangan member sehingga para stokis tidak perlu naruh modal sebanyak-banyaknya, cukup 25 juta cukup. Ya, teman-teman masih stokis nih. Kan karena kalau sama ibu kita kan ibu ayo order. Nah ini nggak perlu nambah modal lagi ya, nggak perlu nambah modal lagi karena promonya akan jatuh ke langsung ke kita bisnis kita. Baik, ini adalah 7 program yang ada ingin sampaikan kepada kalian. Nanti akan dibahas ulang kepada setiap network builder, setiap founder dengan network builder masing-masing. Bapak ingin pembahasan ini tim, ya tidak mau orang per orang karena Bapak takut nanti salah persepsi, mispersepsi di dalam menerjemahkan 7 program ini itu bisa kacau nanti ya. Kita akan runding diskusi dengan timnya Bunda Ami dan juga dengan tim Bapak Adityas Hertayono. Jadi supaya masing-masing nanti bisa jelas. Baik, itu saja. Dan tadi dikatakan oleh Mbak Titi ini masih bulan Syawal walaupun sudah yang lahir. Atas nama PT Duta Elo Persada, kami ingin meminta maaf, terutama saya secara pribadi, yang banyak kesalahan yang sudah diperbuat kepada kalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Salim tutup lagi Pak Salim. Tutup lagi. Nah. Ada lagi Pak Salim? Oke, ya jadi itu bagian daripada banyaknya inovasi yang diberikan pada Duta Elo Persada.
Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari